Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek kesiapan pesawat tempur di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi Magetan, Jawa Timur pada Jumat 8 Maret. Presiden menyebut ada 3 pesawat tempur TNI AU yang telah di-upgrade kemampuannya. Adapun pesawat tempur yang dicek Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto yakni 2 pesawat F-16 dan 1 pesawat T-50. Ketiga pesawat tersebut telah di-upgrade untuk peningkatan keamanan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memantau simulasi pengiriman bantuan ke jalur Gaza melalui jalur udara. Indonesia bakal mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban perang di Gaza, Palestina. Bantuan itu dikirimkan melalui udara dengan pesawat Hercules. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Jumat 8 Maret. Dalam simulasi tersebut, sejumlah pesawat Hercules dan helikopter melakukan aksi melepas helibox dari ketinggian tertentu. Presiden Jokowi menilai hasil simulasi penurunan bantuan tersebut sangat baik. Karena sudah ada garisnya dari Ketua Kerjasama Partai Pengusung, yaitu dari Bu Mega, agar kita mengambil 2 jalur secara tegas. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD membeberkan 2 instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Kubu Ganjar Mahfud disebut bakal menempuh jalur politik dengan menggulirkan hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mahfud mengaku ditugasi untuk mengkoordinir jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi, sementara Ganjar mengkoordinir jalur politik melalui hak angket DPR. Adapun saat ini struktur gugatan perselisihan hasil pemilu di Pilpres 2024 telah rampung dibuat. Pekan depan Mahfud akan menemui tim hukum tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud untuk melakukan finalisasi terhadap gugatannya. Kalau komunikasi dengan Mas Ganjar sendiri terakhir apa Pak? Apa yang biasanya dibahas? Terakhir kemarin, pekan lalu saya sama Ganjar hari Jumat pekan lalu bersama DPR, bersama Bu Mega juga itu. Dan di luar itu banyak sekali kami ketemu dengan tim hukum bersama Mas Ganjar. Jadi ya komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari Ketua Kerjasama Partai Pengusung, yaitu dari Bu Mega, agar kita mengambil 2 jalur secara tegas, 1 jalur hukum. Nah, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon, kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai, tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket tidak tunggal, kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga kan, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Dan itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tapi tetap punya kaitan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyindir Golkar tidak pernah oposisi demi mencari amanah. Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sayyidzli mengingatkan Partai Nasdem untuk tidak ikut campur urusan parpol lain. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan menyarankan Nasdem menentukan sendiri posisinya ketimbang mengurus parpol lain. Ia lantas menyinggung suara Partai Golkar yang lebih unggul dibandingkan Partai Nasdem. Aceh lantas menjelaskan Golkar tidak mungkin sebagai oposisi pemerintah setelah pemerintahan Presiden Jokowi nanti. Pasalnya pasangan yang diusung Golkar yakni Prabowo Subianto Gibran Rakabuming diperkirakan menang di Pilpres 2024.
Sebelumnya, Irma menyindir Golkar dalam sejarah politik di Republik Indonesia tidak pernah menjadi oposisi pemerintahan. Menurut Irma, Partai Besutan Airlangga Hartarto itu hanya ingin mencari posisi aman. Demikian disampaikan Irma ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di UI Depok, Jawa Barat pada Jumat 8 Maret. Internal PD Perjuangan Kabupaten Sukoharjo ricuh hingga pendukung calon legislatif emosi dan mengancam akan mundur massal. Pasalnya, caleg terpilih yang merupakan kader PDIP Aristiatiwi Pramudiatna terancam tidak dilantik dan digantikan caleg lain yang perolehan suaranya di bawahnya. Politisi senior PDIP Wonogiri Joko Sutopo atau JK juga hadir dalam rapat internal PDIP Sukoharjo dan pengurus anak cabang yang digelar pada Rabu 6 Maret 2024. Joko Sutopo hadir sebagai supervisor dalam pertemuan itu. Kemudian dari DPC dihadiri Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo Nur Jayanto serta sejumlah pengurus DPC lainnya. Pengurus anak cabang sendiri diberikan waktu untuk memberikan aspirasinya terkait caleg PDIP yang mereka dukung, yakni Aristiatiwi mendapat suara 5.330. Dari perolehan suara itu bisa ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan aturan KPU. Tetapi isu dari DPC PD Perjuangan Sukoharjo bahwa yang akan dilantik yakni Jaka Triyatno dari Dapil 2 Perwakilan Bulu. Namun dari pengurus DPC PDIP masih kukuh dengan aturan yang dibuat oleh DPC PD Perjuangan Sukoharjo. Ketua Ranting PDIP Desa Karangtengah Didik Rudianto menyebut penjelasan dari Joko Sutopo belum menemui titik terang. Masa yang menilai bahwa penjelasan Joko Sutopo bulat akhirnya terpancing emosi. Mengetahui kondisi tidak kondusif, rombongan DPC beserta Joko akhirnya meninggalkan lokasi kantor PAC dan menerobos massa yang sudah tersulut emosi. Didik mengungkap alasan DPC ingin mengganti Aristiatiwi dengan caleg lain adalah pemerataan wilayah. Sejumlah pengurus ranting dan anak ranting PD Perjuangan Kecamatan Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah mengancam mundur massal jika caleg terpilih yang mereka dukung tidak dilantik menjadi anggota DPRD Sukoharjo. Pernyataan para kader PDIP tersebut terdokumentasikan dalam bentuk video dan beredar di media sosial. Mereka protes karena caleg terpilih tidak dilantik gara-gara aturan pemerataan wilayah. Presiden Joko Widodo menyatakan Republik Indonesia bakal mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban perang di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Presiden Jokowi di Madiun, Jawa Timur pada Jumat 8 Maret. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi menyaksikan langsung simulasi bantuan Indonesia untuk rakyat Gaza melalui udara yang diterjunkan dari pesawat Hercules. Adapun simulasi digelar di Lanut Iswahyudi, Jawa Timur. Dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, terlihat bagaimana sejumlah pesawat dan helikopter melakukan aksi pelepasan helibox dari ketinggian tertentu. Terlihat bantuan yang dikemas sedemikian rupa untuk diterjunkan dari udara. Presiden Jokowi menyebut hasil simulasi penurunan bantuan tersebut cukup baik. Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan suka duka selama 9 tahun menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut AHY, selama menjadi oposisi ada banyak keterbatasan, pasalnya pihak oposisi hanya bisa mengingatkan dan tidak bisa mengeksekusi. Demikian disampaikan AHY dalam pidatonya di kantor DPP Demokrat Jakarta pada Jumat 8 Maret. Lebih lanjut, AHY menyebut hanya lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro-rakyat yang sebetulnya selama ini Demokrat perjuangkan. Ia menyebut banyak suka duka dan jatuh bangun yang dialami Partai Demokrat selama mengambil peran oposisi. Hingga akhirnya ia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Setelah 9 tahun 4 bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan. Betul ya? Betul. Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu, dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli, ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya juga sukses, ingin rakyatnya sejahtera. Tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan. Kita hanya bisa menghimbau, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat yang sebetulnya selama ini juga Demokrat perjuangkan. Jadi kalau melihat itu semuanya, melihat suka duka jatuh bangun Demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Setuju? Kita syukuri sebagai sebuah bentuk amanah yang harus kita pertanggungjawabkan lahir batin. Dan jangan dilihat dari durasinya. Mungkin teman-teman mendengar ada yang Demokrat cuma 8 bulan. Mau ngapain 8 bulan? Nah, kalau saya termasuk orang yang tidak pernah melihat waktu itu dari sisi kuantitasnya, tetapi dari sisi kualitasnya. Durasi lama atau singkatnya waktu itu sangat subjektif, sangat tergantung apa yang kita lakukan di durasi atau periode waktu tertentu. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, tapi business as usual, biasa-biasa saja. Ada yang singkat tetapi berhasil melakukan percepatan-percepatan. Begitu pula dalam mengelola partai. Jadi insya Allah, dan saya berharap teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat ataupun kader-kader Demokrat dimanapun berada, justru 8 bulan terakhir ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Mengapa? Sejatinya 8 bulan ini atau pasca pemilu itu adalah masa transisi. Betul? Sebuah masa yang penting dan strategis, termasuk juga kritis. Mengapa? Kalau pilot biasanya, ya saya bukan pilot tapi dari mereka yang tahu bagaimana kritisnya sesaat sebelum landing maupun ketika akan take off. Jadi selalu dianggap sesuatu yang perlu mendapatkan atensi dan dikawal adalah ketika landing dan take off. Nah, seperti estafet kepemimpinan nasional, ada saatnya landing, ada take off kembali. Nah, tugas Demokrat walaupun tadi 8 bulan, sama-sama kita kawal agar pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas-tugas dan program-programnya, bisa soft landing, tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya dan 5 tahun berikutnya pemerintahan juga semakin sukses. Insya Allah Bapak Prabowo Subianto, jika pada saatnya nanti secara resmi telah ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia 5 tahun depan,
Demokrat ada di fase-fase yang penting ini. Kami memulai, dan sebetulnya juga karena baru kembali dari G20, jadi sedikit oleh-oleh Mas Ahy untuk juga semua teman-teman. Kita tahu bahwa kondisi perekonomian dunia saat ini tahun 2024 masih diprediksikan dalam kondisi yang relatif lemah. Kita selalu mengatakan kondisi dunia tidak baik-baik saja karena memang ada alasannya. Alasan yang pertama adalah semenjak pandemi COVID terjadi perlemahan perekonomian dunia karena sesudah pandemi COVID di mana ekonomi dunia mengalami kontraksi, diharapkan waktu itu ada pemulihan yang kuat dan terus berkelanjutan. Yang terjadi sesudah pandemi karena ada pengaruh pandemi yang disebut scarring effect atau efek mendalam luka dari pandemi itu, maka pemulihan tidak berjalan secara seimbang, bahkan kombinasi pandemi plus geopolitik, peperangan di Ukraina telah menyebabkan meningkatnya harga-harga pangan dan energi. Ini mendorong inflasi yang tinggi di negara-negara maju yang biasanya inflasinya itu di bawah 2% atau bahkan di Eropa itu sempat 0%, di Jepang itu negatif inflasi atau sering disebut deflasi. Dengan adanya kombinasi dari kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi, dan juga disrupsi rantai pasok, inflasi terjadi di berbagai negara maju yang kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga atau kebijakan suku bunga dari bank sentralnya. Kenaikan suku bunganya itu nggak kecil-kecil, nggak 1/4%, 0,5%, kenaikannya itu 5% atau 500 basis point. Ini menjadi shock baru bagi perekonomian dunia, sehingga kalau negara maju saja sekarang suku bunganya di atas 5%, menyebabkan tightening liquidities atau likuiditas yang mengetat, dan capital modal itu cenderung kemudian keluar karena seperti menyedot dari capital itu dari negara-negara berkembang dan negara emerging. Inilah yang menyebabkan banyak negara berkembang kemudian mengalami tekanan dari mata uangnya, dan yang lebih rumit lagi banyak di antara mereka yang kondisi fiskalnya tidak sehat. Tidak sehatnya karena sebelum pandemi mungkin sudah tidak sehat, ditambah dengan pandemi. Pada saat pandemi itu APBN atau fiskal bekerja luar biasa keras, menyebabkan sebagian cukup besar 52% dari negara-negara berkembang dan negara emerging sekarang terlibat atau berada di dalam kondisi fiskal yang sakit atau tidak sehat. Inilah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Higher for longer yang tadi saya sampaikan itu adalah bukan pertumbuhan ekonomi, tapi suku bunga yang meningkat dan tetap tinggi sampai tahun 2024, menyebabkan investasi tertekan, capital outflow. Di sisi lain, dunia juga dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Ini mungkin untuk tata ruang nanti akan terasa sekali karena perubahan iklim salah satu bentuknya tentu bencana alam, termasuk kenaikan dari surface atau permukaan air laut dan menimbulkan abrasi yang pasti akan menentukan banyak sekali tata ruang pada pantai-pantai di Indonesia atau lahan-lahan yang langsung berhadapan dengan pantai. Tekanan geopolitik dan fragmentasi dunia juga menyebabkan dunia menjadi lebih kompleks. Perdagangan tidak lagi lancar dan investasi makin sulit untuk ditingkatkan karena tadi selain suku bunga tinggi juga orang melakukan investasi dengan pertimbangan apakah mereka berasal dari negara yang teman saya atau bukan teman saya, sehingga muncul policy yang disebut friendshoring, yaitu kalau investasi ya di tempat-tempat yang dianggap teman, karena kalau hasil investasinya produknya berada di tempat yang salah, mereka akan menghadapi berbagai kebijakan halangan perdagangan.
Situasi inilah yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 cenderung melemah. Dan inflasi meskipun mulai menurun namun masih relatif tinggi. Indonesia alhamdulillah dalam situasi yang pertumbuhannya relatif stabil cukup tinggi, inflasi kita relatif rendah. Inilah yang menjadi, terima kasih. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.